A. Teori intelijensi. Yang pertama itu ada teori faktor. Teori faktor dalam studi intelijensi adalah pendekatan yang mencoba untuk memahami hubungan antara berbagai faktor yang dapat mempengaruhi atau berkontribusi pada intelijensi seseorang. Salah satu teori faktor yang paling terkenal adalah teori dua faktor Spearman yang dikembangkan oleh Charles Spearman pada awal abad ke-20. Teori ini mengemukakan bahwa ada faktor umum yang mempengaruhi kinerja dalam berbagai tugas intelijensi. Yang kedua, itu ada teori struktural intelektual. Teori struktural intelektual ini menurut Wilford lebih memusatkan perhatian pada faktor yang spesifik seperti ingatan, pemahaman, verbal, atau kemahiran bekerja menggunakan angka-angka. Yang ketiga, itu ada teori kognitif. Teori kognitif ini berasal dari kata cognition, persamaannya knowing, yang berarti mengetahui. Kognitif dalam arti luas ialah perolehan, penataan, dan penggunaan perolehan. Sementara itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif diartikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Yang keempat itu ada teori multiple intelligence. Menurut Gardner, intelijensi manusia itu memiliki 10 dimensi. Yang pertama itu ada linguistic intelligence, yang kedua ada logical mathematical intelligence, yang ketiga itu ada musical intelligence, yang keempat ada spatial intelligence, yang kelima ada bodily kinesthetic intelligence, yang keenam ada interpersonal intelligence, yang ketujuh ada intrapersonal intelligence, yang kedelapan itu ada naturalist intelligence, yang kesembilan itu ada spiritual intelligence, dan yang terakhir itu ada existential intelligence. B. Intelijensi dan pemrosesan informasi. 1. Intelijensi. Menurut ahli psikologi Terman mengemukakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Orang yang memiliki intelijensi tinggi akan lebih mampu berpikir secara abstrak dibandingkan orang yang memiliki intelijensi rendah. Selain itu, Freeman memandang intelijensi sebagai satu kapasitas untuk memadukan pengalaman dan menghadapi situasi baru dengan pengerjaan yang tepat dan respon yang adaptif. 2. Kapasitas untuk belajar. 3. Kapasitas untuk melaksanakan tugas-tugas psikologis secara intelektual. Dan 4. Kapasitas untuk berpikir secara abstrak. 2. Pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah cara individu menjelaskan bagaimana individu tersebut menanggapi apa yang berasal dari lingkungan dengan mengorganisakan data, merumuskan masalah, membuat peta konsep dan rencana pemecahan masalah, serta menggunakan simbol verbal dan nonverbal. C. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. Menurut M. Ngalim Purwano, ada beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi yang menyebabkan terjadinya perbedaan intelijensi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada faktor bawaan, yang kedua ada kematangan, yang ketiga ada pembentukan, yang keempat ada minat dan pembawaan yang khas, dan yang terakhir ada kebebasan. Sedangkan menurut Bailey, faktor yang mempengaruhi intelijensi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor keturunan, yang kedua ada faktor latar belakang sosial ekonomi, yang ketiga ada faktor lingkungan hidup, yang keempat ada faktor kondisi fisik, dan yang terakhir ada faktor iklim emosi. C. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. Menurut M. Ngalim Purwano, ada beberapa faktor yang mempengaruhi